Hai guys, perkenalkan, nama saya Benjuswa Maloni dari CPNS Kementerian ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Aspek dalam akuntabilitas antara lain: 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja setiap individu berupa suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP, atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkatan dalam akuntabilitas antara lain: 1. Akuntabilitas personal. Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu. Mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. 3. Akuntabilitas kelompok. Mengacu pada kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya ataupun masyarakat. 5. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang nasionalisme. Nasionalisme memiliki beberapa definisi, yaitu: 1. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, dan cita-cita serta tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. 2. Nasionalisme ialah cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. 3. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestis bangsa. 4. Nasionalisme ialah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme memiliki beberapa prinsip, yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa, dan hasrat untuk mencapai keaslian. Berikut adalah penjelasan mengenai butir Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bangsa yang beragama, hasil yang ingin dicapai adalah bisa membedakan hal yang baik dan buruk, serta halal dan haram. Implementasinya berupa percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, membina kerukunan hidup antar umat beragama, serta kebebasan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang menghormati hak asasi manusia, hasil yang ingin dicapai adalah berlaku adil dan menghormati hak orang lain. Implementasinya berupa toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai bangsa yang cinta tanah air, hasil yang ingin dicapai adalah siap membela negara, kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Implementasinya berupa rela berkorban untuk kepentingan negara bila diperlukan, cinta dan bangga bertanah air Indonesia,
memelihara ketertiban dunia, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai bangsa yang demokratis, hasil yang ingin dicapai adalah tidak mau menang sendiri, tidak egois, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak merugikan orang lain. Implementasinya berupa sikap bermusyawarah sebagai penyelesaian dari suatu masalah, mendengarkan pendapat orang lain, bersikap suportif, bertanggung jawab, dan kebebasan berpendapat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan, hasil yang ingin dicapai adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, dan peduli terhadap permasalahan orang lain. Implementasinya berupa gotong royong, tidak serakah, tepat waktu, bekerja keras, dan saling membantu. Terakhir, saya akan menjelaskan materi tentang etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan dengan mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Nilai dasar etika publik antara lain: 1. Memegang teguh nilai-nilai ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara cepat, tanggap, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, jujur dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Kode etik aparatur sipil negara antara lain: 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 5. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.